Oke guys, kembali lagi di channel Tik Story. Hari ini aku mau sharing sama kalian seputar kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia Z5 di tahun 2020. Untuk kalian yang baru aja jumpa di channel ini, boleh dulu klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan setelah ini kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini seputar dunia per-HP-an. Yuk, kita mulai untuk kelebihan yang pertama, yaitu dari segi harganya. Ya, di tahun 2020 dengan budget di bawah 1.800.000 sampai 1 juta lah mahal-mahalnya, kalian kalau beli HP bekas di merek lain paling nggak bisa menang banyak. Kalau di HP Sony, kalian bisa mendapatkan mantan flagship Sony di tahun 2015 yang kala itu kompetitornya itu sekelas Galaxy S6 dan sekelas iPhone 6s. Spesifikasinya itu setara mereka dan pesaing dari mereka, yang mereka itu harganya masih mahal di angka 2 jutaan lebih, tapi di Sony cuma di bawah 1 juta. Fix dari segi harga, ini adalah sebuah kelebihan. Ya, selanjutnya yaitu dari segi layarnya. Ya, kalian bisa lihat layar di Sony ini cukup gonjreng, warnanya itu hidup lah ya. Dan bagusnya di sini juga ada fitur tambahan. Oh ya, untuk resolusinya ini bisa Full HD 1080 pixel ya resolusi layarnya. Terus ada fitur tambahan di tampilan, yaitu kayak X Reality Engine ya, yang membuat gambarnya lebih hidup. Ada juga mode super hidup. Kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Dan bagusnya itu bisa dimatikan. Bisa dimatikan untuk menghemat daya baterai. Oke, yang selanjutnya kelebihannya yaitu dari segi spesifikasi. Ya, meskipun HP jadul tapi ini flagship coy. Jadi untuk spesifikasi, chipsetnya Snapdragon 810, terus RAM-nya 3GB, internal 32GB. OS-nya paling rada cupu ya, 7 Nougat. Tapi dengan perpaduan chipset seperti itu, HP ini untuk kebutuhan sekedar medsos ataupun gaming dan edit-edit video masih lancar jaya. Oke, itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga yaitu dari segi stereo speaker. Ini kelebihan yang keempat atau yang ketiga tadi lupa. Oke, kelebihan yang selanjutnya itu dari segi stereo speaker. Ya, karena HP ini sudah stereo speaker, dual speaker artinya ya, di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi kalian gak usah khawatir kalau suaranya itu rada gimana-gimana gitu. Suara yang dihasilkan dari Sony ini ada dual speaker, dan posisinya itu tepat banget di bagian depan, jadi nggak ada ketutupan tangan kalau di bagian belakang. Di bagian bawah kadang juga ketutupan tangan. Jadi dengan stereo speaker, posisi di bagian depan ini adalah posisi terbaik, dan speaker tercakap menurutku lah. Bukan paling bagus sih, maksudku ini speakernya oke banget, bagian depan dan dual speaker, suara langsung menghadap ke kita tanpa halangan apapun. Oke, kelebihan yang selanjutnya yaitu dari segi kamera. Iya, menurutku kelebihan yang paling menonjol dari HP ini yaitu dari segi kamera. Kalian bisa lihat kameranya, meskipun di bagian depan ini cuma 5 megapiksel dan di belakang cuma 23 megapiksel f.2/3 ya. Dan single kamera. Untuk hasil foto kalian nggak usah, aku nggak menekan di bagian foto. Untuk foto menurutku HP-HP sekarang di range harga 2 sampai 3 juta masih cakep banget, bahkan 1,5 juta ada yang ala-ala naik mode dan bokeh gitulah. Di HP ini belum bisa. Tapi untuk hasil video fix nggak ada obat di sini. Hasil videonya bisa 4K, bisa slow motion, ada fitur-fitur banyak, penangkapan gambar saat bergerak juga ada. Terus hasil videonya ada tracking fokusnya, jadi fokusnya ini main di sini. Tracking fokusnya itu bisa main, bisa jadi perpindahan fokusnya itu smooth banget. Perpindahan fokusnya ini smooth. Jadi cakep banget lah, jarang HP di range harga 2 juta bisa kayak gini. Dan ada juga pengaturan white balance dan warnanya, jadi bisa diatur terang gelap, terus bisa diatur kehangatan warnanya. Ini menurutku cakep karena nggak usah aplikasi tambahan, jadi bisa langsung edit di sini. Ada juga pengaturan resolusi, bisa Full HD 30 fps, bisa juga 60 fps. Ini keren banget. 60 fps itu, fps adalah frame per second, jadi gambar yang dihasilkan dalam 1 detik ada 60.
Jadi kebanyakan HP 30 fps, kalau 60 fps gambarnya berarti 2 kali lipat lebih smooth kayak gitulah. Terus ditambah lagi ada fitur tambahan kayak stabilisasi steady shot. Ya menurutku meskipun sekarang HP sudah banyak stabilisasi, tapi stabilisasi di sini dengan perpaduan fitur kayak tadi ini cakep, bisa standar, bisa dibuat aktif banget, dan bagusnya bisa dimatikan. Untuk objek-objek yang nggak bergerak, ngevideo sambil nggak bergerak maksudnya, jadi nggak usah dipakai stabilisasi, karena stabilisasi pada sistemnya kan ngecrop gambar jadi dipotong kayak gitu, jadi ya otomatis videonya rada berkurang ketajamannya. Jadi tips dari aku, stabilisasi kalau untuk ngerekam yang nggak gerak nggak usah diaktifkan kayak gitu, jadi lebih luas. Oke, untuk kamera belakang menurutku keren, ada 4K, ada stabilisasi, pengaturan white balance 60 fps, terus tracking fokusnya oke, perpindahan fokus bagus. Tapi untuk kamera depan ya meskipun terkesan 5 megapiksel, tapi untuk hasil videonya ini bisa full HD ya. Ada juga fokus, tracking fokusnya tadi kalian bisa lihat. Ini ada tracking fokusnya. Sebentar. Ya. Ada tracking fokus di sini, jadi fokusnya itu bisa kayak cepet perpindahan ke tangan ataupun ke muka kayak gitulah. Dan bagusnya juga bisa stabilisasi di kamera depan ini masih jarang banget menurutku. Dan bagusnya kalau buat vlogging itu jadi ya gambarnya lebih smooth lah. Jadi fix dari segi perkameraan HP ini cocok banget untuk kalian yang suka ngevideo, foto ataupun konten kreator yang low budget. Ya, kelebihan yang selanjutnya yaitu dari segi fitur. Meskipun ini HP-nya cupu, jadul 2015, tapi untuk fitur kalian gak usah takut. Di sini sudah ada fingerprint dan lokasinya di samping. Fingerprint di samping ini sekarang lagi ngetrennya kan. Ini belum aku setting. Ada juga fitur NFC. Ya, NFC di HP di bawah 1 juta bekas kalian itu sebuah kelebihan. Sebuah keuntungan kayak gitulah. Terus ada fitur yang cakep banget ala-ala Sony yaitu water resistant, tahan air, tahan debu. Jadi kalian gak usah khawatir HP-nya ada semut di belakang layar, kecuali HP-nya udah bongkaran yang lem-lem gitu, bisa ada semut di belakang layar. Dan untuk fitur waterproof kalian gak usah berekspektasi tinggi, paling kalian lebih hati-hati aja beli HP kayak gini. Kalau kalian beruntung dapat fitur waterproof, bisa dicek di pressure sensornya. Aku nggak bisa jelasin di sini karena terlalu kepanjangan. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Itulah di dunia ini ya. Dan kekurangan dari Sony Z5 menurutku rada pikir-pikir, rada fatal dan membuat kalian mikir-mikir untuk membeli HP ini. Kekurangan yang pertama yaitu dari segi desainnya cukup jadul, ditambah rasio layarnya kotak 16:9, jadi nggak memanjang, nggak poni, dan dagunya masih lebar banget. Terus ya desainnya kotak dan menurutku masih cupu untuk di tahun 2020. Meskipun kotaknya si XZ sama XZ1 itu keren, tapi kalau di Z5 menurutku belum cakep lah. Ya, kekurangan yang kedua yaitu berkaitan dengan desain juga, yaitu dari layarnya belum ada perlindungan layar Corning Gorilla Glass, beda sama X series. Kalau di Z series ini belum ada, di Z5 belum ada. Jadi kalau HP-nya jatuh, layarnya retak, ini nggak bisa ditolongin dan nggak bisa disentuh. Kalian harus ganti LCD dan touchscreen-nya secara langsung. Jadi fix kalian harus butuh tempered glass tambahan banget agar HP-nya nggak retak, atau kalian bakal nyesel kalau HP-nya jatuh. Ya, kekurangan yang selanjutnya yaitu dari segi kamera. Ya, meskipun kameranya bagus, 4K, stabilisasi, ada tracking fokus, ada 60 fps, tapi hasil kameranya ini kalau buat ngerekam di atas 15 menit dengan fitur kayak 4K ataupun stabilisasi dan 60 fps ini nggak bisa diandelin. HP-nya gampang banget overheat, jadi gampang ngambek kameranya, nggak mau digunakan, jadi bisa aja sewaktu-waktu keluar dari kamera. Dan ini sangat mengganggu, soalnya HP di brand lain bisa ngerekam dengan bebas, tapi untuk Sony entah kenapa dari dulu kayak gitu, buat ngerekam di 20 menit biasanya sudah mulai ngambek dan gambarnya nggak jarang drop patah-patah.
Oke, selanjutnya kekurangan dari Sony Z5 adalah panas. Meskipun chipsetnya oke 810, tapi performanya juga kenceng, tapi hawa panasnya di HP ini nggak bisa ditoleransi coy, sangat mengganggu. Untuk medsos sekitar 20 menit aja hawa panasnya sudah terasa, apalagi buat gaming. Performa kenceng tapi gampang panas, menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih nggak banget mengganggu. Terus kekurangan yang selanjutnya yaitu dari segi baterai. Ya meskipun layarnya bagus, chipset bagus, kamera bagus, tapi nggak didukung dengan baterai yang gede. Baterainya cuma 2900 mAh. Jadi untuk penggunaan harian sehari bisa ngecas 3 kali coy. Untuk irit-iritnya 2 kali. Jadi bagian ini kalian bakal iri sama HP di tahun 2020 yang baterainya sudah di angka 2000, di angka 6000 mAh kayak gitu, yang dari pagi sampai malam nggak butuh pengecasan. Oke, kekurangan yang selanjutnya yaitu dari segi single SIM. Ya meskipun sinyalnya sudah 4G plus ya, ini sinyalnya sudah 4G plus, tapi untuk slot SIM-nya cuma satu, jadi rada kurang lah untuk di tahun 2020. Biasanya orang udah mulai banyak nomor, nggak tahu buat bisnis ataupun buat nikung, nggak tahu ya, intinya bagian ini kurang. Ya itulah kekurangan dari Sony Xperia Z5, yaitu tadi dari body simming, dari bodinya belum ada Corning Gorilla Glass pelindung layar, kamera gampang overhead, terus baterainya kecil, single SIM. Itu kekurangannya. Kelebihannya tadi harga, spesifikasi, stereo speaker, terus layar bagus, kamera nggak ada obat, menurutku bagus banget untuk HP bekas di bawah 1 juta, terbaik lah untuk Sony series Docomo itu. Ya, sekian video sharing pengalaman kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia Z5 di tahun 2020. Semoga bermanfaat. Jadi menurut kalian HP ini recommended nggak dipakai, dibeli di tahun 2020? Jangan lupa komen seputar pengalamannya dan seputar pengetahuan kalian seputar HP-HP Docomo. Videonya sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.